Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, harusnya selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang tiada henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat kita ucapkan kepada idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, dan marilah kita mulai dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar materi meneladani sifat terpuji sahabat. Di semester 1 ini kita akan mempelajari sifat terpuji sahabat dari 4 Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu untuk yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kita bahas mengenai kelahiran dan keluarganya. Abu Bakar dilahirkan di Mekah 2 tahun setelah tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abu Quhafah adalah seorang tunanetra. Ibunya bernama Salma binti Sor. Setelah masuk Islam, Rasulullah memberi nama baru untuknya, yaitu Ummul Khair. Beliau wafat sebelum Abu Quhafah atau ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki 3 putra dan 3 putri. Putranya bernama Muhammad, Abdurrahman, dan Abdullah. Kemudian yang menyampaikan berita-berita Quraisy yaitu Abdullah ketika Abu Bakar dan Nabi di Gua Sur dalam perjalanan hijrah. Putri-putrinya bernama Aisyah, Ummu Kulsum, dan Asma. Asma mendapat julukan dari Rasulullah yaitu Zatun Nitokoin, yang artinya perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Disebut dengan 2 ikat pinggang karena ikat pinggangnya dipakai mengikat makanan ketika mengantar makanan ke Gua Sur dan menikah dengan Zubair bin Awam. Yang kedua, kita bahas tentang keislaman dan kedudukannya. Yang pertama, tentang Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW sejak muda. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, orang-orang Quraisy melaporkan pengakuan itu kepada Abu Bakar bahwa sahabatnya yaitu Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar yang mendengar hal itu kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan menceritakan isu-isu tentang dirinya di masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuhanku telah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dia telah menjadikanku sebagai doa Ibrahim dan mengutusku untuk semua manusia." Seketika itu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkanmu berbohong. Engkau berhak menjadi utusan Allah. Berikanlah tanganmu, aku ingin bersumpah setia kepada engkau." Kemudian Abu Bakar pun beriman dan memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Di sanalah beliau sholat dan membaca Al-Quran. Di masjid itu banyak orang yang hadir dan suka berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran dan menyaksikan sholat dari Abu Bakar. Tokoh-tokoh besar di kalangan Quraisy banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Khalifah Ur-Rasyidin yang ketiga, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Kelima tokoh ini diberikan sebutan oleh Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang pasti masuk surga atau mubasyarun nabil jannah.
Kemudian kedudukannya di sisi Rasulullah. Abu Bakar merupakan laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam dan dikenal dengan As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan Nabi tentang berita-berita gaib. Contohnya ketika Isra dan Mi'raj, banyak orang yang menganggap kejadian itu tidak masuk akal sehingga kembali menuduh Nabi berbohong. Akan tetapi Abu Bakar menerima kebenaran itu. Kemudian Abu Bakar dikenal sebagai Al-Atiq atau orang yang dibebaskan dari api neraka, karena Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam dan menjaganya menghadapi bahaya dakwah. Ketika Nabi merencanakan hijrah ke Madinah misalnya, Nabi berpesan, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikanmu punya teman perjalanan." Benar saja, Rasulullah meminta Abu Bakar menemani hijrah ke Madinah, dan pada saat itu Abu Bakar menangis karena gembira. Ketika sakit menjelang wafat, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikan posisinya sebagai imam dalam sholat. Ketika sakitnya terasa ringan, Nabi dipapah untuk sholat di masjid. Mengetahui Nabi masuk masjid, Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi memberikan isyarat supaya Abu Bakar tetap di depan dan menjadi seorang imam. Tugas kalian yang pertama, tuliskan kelahiran dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, apa yang dikatakan Abu Bakar kepada Rasulullah saat dirinya masuk Islam dan mengaku dirinya beriman. Kalian bisa cek di buku paket kalian atau di video slide sebelumnya. Soal yang ketiga, tuliskan tokoh-tokoh besar yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Di antaranya kan ada Utsman bin Affan. Kemudian kalian tulis lagi 4 tokoh besar yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi khalifah dan prestasinya. Abu Bakar adalah khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, disusul kaum Muhajirin. Ketika itu terjadi pembicaraan siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Dalam pidatonya, Abu Bakar menyampaikan bahwa Muhajirin memiliki banyak keutamaan dan lebih berhak menjadi khalifah. Kemudian beliau mengusulkan 2 orang, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi akhirnya tokoh-tokoh besar yang berkumpul sepakat untuk mengangkat Abu Bakar. Umar berdiri dan membaiat Abu Bakar. Orang-orang turut membaiatnya dan pada hari berikutnya umat Islam membaiat Abu Bakar di masjid. Pada waktu itu Abu Bakar berusia 60 tahun dan menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, tepatnya 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Yang kedua, memerangi pembangkang jahat. Di sini kabilah yang murtad tidak mau membayar zakat, sedangkan di zaman Rasulullah, Abu Bakar diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat dari para kabilah-kabilah besar. Kemudian memerangi pengikut Nabi palsu. Di zaman atau di saat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, ada nabi palsu yang bernama Musailama Al-Kadzab. Kemudian membukukan Al-Quran karena pada saat itu terjadi perang yang menumpahkan 70 para fuqaha dan penghafal Al-Quran yang harus dilestarikan atau dikumpulkanlah Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini Al-Quran masih terjaga. Kemudian kita akan membahas Abu Bakar wafat. Dalam keadaan sakit di malam terakhir, Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf untuk meminta kesaksian tentang Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan meminta kesaksian tentang Umar kembali. Abu Bakar meminta Utsman untuk menuliskan wasiatnya bahwa ia telah menunjuk Umar sebagai khalifah untuk menggantikannya ketika dia sudah meninggal.
Orang-orang menerima penunjukan itu dan memberikan sumpah setia mereka kepada Umar bin Khattab. Pada hari berikutnya setelah maghrib, sakit Abu Bakar semakin berat. Beliau berwasiat kepada Aisyah, putrinya, untuk dimakamkan di samping kuburan Rasulullah. Malam hari itu juga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Tuhanku, wafatkanlah aku sebagai muslim dan sertakanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Abu Bakar meninggalkan seorang istri bernama Asma binti Umais. Tugas kalian yang nomor 4, tuliskan tahun Abu Bakar menjadi khalifah dan apa saja prestasinya. Kemudian, tuliskan nama nabi palsu di masa Khalifah Abu Bakar. Siapa dai pengkhianat yang tergoda akan tawaran dunia yang membuat pengikut nabi palsu itu semakin banyak. Kalian bisa mencari ini di buku paket PAI kalian. Dan biasakan untuk membaca ya, abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian siapa yang membunuhnya saat Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk menumpas nabi palsu dan siapa pemimpin pasukan tersebut. Sekian materinya, silakan dikerjakan tugasnya. Dan yang biasanya tugasnya ada 3 atau pilihan berganda rangkuman, saat ini Ustazah kasih 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis PAI kalian. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Segala kesalahan itu berasal dari Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.